Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Linto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa Pak Linto ya, semangat terus bersama kita. Kali ini IWPI ingin mencermati lagi, ini kayaknya masih seputar mengenai permohonan informasi nih, mengenai hakim-hakim lagi nih. Hakim-hakim apa lagi yang Betul. mau dibahas sama IWPI ini Pak? Betul, Mas Awan. Ini kita menanyakan informasi terkait dengan majelis kehormatan untuk Hmm. hakim di pengadilan pajak, Mas Awan. Karena kan gini, Mas, yang kita ketahui saat ini itu kan pengadilan pajak menurut saya adalah sudah lumayan bagus, Mas, ya, dalam tata cara peradilan dengan adanya bisa sidang Zoom online, antriannya jelas. Itu sangat jauh lah, Mas, dengan pengadilan negeri, Mas Awan, yang antrinya aja gak jelas, Mas Awan. Cuman kan perilaku hakim di pengadilan pajak ini sangat jauh dari marwah sebagai sang pengadil, Mas, sang wakil Tuhan, Mas Awan. Hmm. Nah, dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hakim memegang proses yang sangat penting, Mas Awan. Hmm. Contohnya adalah majelis kehormatan, Mas. Ini yang kita tanya di PPD adalah majelis kehormatan, yaitu contohnya adalah MKMK, Mas, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kemarin ini Mas, kasusnya Gibran, usia Gibran itu kan diputuskan melanggar etik, Mas Awan, si hakim Hmm. hakim MK-nya ini dalam rangka meloloskan syarat menjadi cawapres, Mas Awan, yang Hmm. seharusnya di atas 40 tahun itu kan bisa di atas 30 tahun kalau sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau Mas Awan. Tapi kan ada sidang Mahkamah Kehormatannya itu diputuskan MK-nya ini melanggar, Mas. Hakim-hakim MK-nya ini ada yang melanggar etik, Mas. Beberapa orang itu dinyatakan melanggar etik, bahkan ada pelanggaran etik berat itu, Mas Awan. Nah, Oke. yang kita tanyakan sekarang ini kan karena saking banyaknya hakim pengadilan pajak, bahkan yang IWPI gugat, itu mungkin Mas Awan juga ada beberapa hakim, Mas, ya, beberapa majelis. Kalau nggak salah dari saya sendiri mungkin ada hampir 10 loh, Mas, majelis hakim yang kita gugat di pengadilan negeri. Nah, ini Hmm. sepertinya diperlukan ini, Mas, mahkamah apa majelis kehormatan hakim pengadilan pajak, Mas, ya, MKPP, Mas, ya. Ya. MKPP, Mahkamah apa, Majelis Kehormatan Pengadilan Pajak. Hmm. Nah, itu kan itu gimana prosedurnya, kapan dibentuk pertama kalinya? Itu yang kita tanyakan ke PPD, Mas. Ini langsung saya ya. Hmm. Ini PPD Kemenkeu ya? Ya, betul, Mas, PPD Kemenq. Nah, Oke. ini ini sudah tahap keberatan, Mas Awan, karena kemarin tidak dijawab, Mas Awan. Ini sama ini Oke. adalah pemohon adalah saya dari IWPI, nah, alamat Grand Sleepy Hmm. Tower. Nah, ini alasannya adalah ini F, Mas, ya, informasi Hmm. diminta belum dikuasai. Alasan kami keberatan. Nah, Oke. berdasarkan surat S270 sekian-sekian perihal pemberitahuan tertulis atas permintaan informasi publik IWPI nomor pendaftaran REK 159 sekian-sekian dengan ini kami mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik yang kami kirimkan pada tanggal 18 Agustus 2025. Hmm. Nah, tanggal pengajuan permohonan informasi 18 Agustus 2025. Nah, Hmm. ini Mas. Uraian permintaan informasi. Nah, kapan Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak dibentuk pertama kali, termasuk tanggal dan nomor keputusannya atau dasar hukum pembentukannya. Tadi ada di pasal berapa, Mas? Pasal Di, 16 di Undang-Undang Pengadilan Pajak. itu bunyinya gimana, Mas? Coba, Mas. Nah, pasal 16. Bunyinya bunyinya adalah pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua MA dan Menteri. Oke. Nah, ya, Mas. Ini kan ada pasal itu, terus kan kami tanyakan, nah, kapan Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak dibentuk pertama kali, termasuk tanggal dan nomor keputusan atau dasar hukum pembentukannya. Tadi kan Kepres tadi, Mas, ya. Ya. Nah, terus nomor dua, susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim sejak awal pembentukannya termasuk nama-nama anggota, jabatan mereka, serta instansi atau lembaga yang mereka wakili. Tiga, Ya. informasi kontak resmi Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak, alamat kantor, nomor telepon, alamat email, gitu, Mas, atau Hmm. kanal komunikasi resmi lainnya. Hmm. Nah, apabila telah terjadi perubahan susunan keanggotanya atau tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, mohon disertakan pula riwayat perubahan tersebut beserta salinan Hmm. peraturan atau keputusan yang menjadi dasar perubahannya. Hmm. Penjelasan mengenai fungsi tegas
fungsi, tugas, dan kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, Hmm. ini dijawab tanggal 4 September, jawabannya atas permintaan informasi publik saudara perlu kami jelaskan bahwa informasi sebagai mana dimaksud pada angka 1, nah, Hmm. nomor 1 sampai dengan 5 tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPD Kementerian Keuangan, CQ, Sekretariat Jenderal. Seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI nomor Hmm. ini Mas tahun 2012 Mas ya. Nah, Hmm. tentang tata cara pembentukan tata kerja dan tata pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Hmm. Nah, Hmm. berikut poin-poin keberatan atas jawaban permohonan informasi oleh PPD Kementerian Keuangan. Hmm. Dalam tanggapan PPID disebutkan bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Kementerian Keuangan dengan alasan bahwa pembentukan dan pengawasan Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hmm. Namun, kami menyatakan keberatan atas alasan tersebut dengan dasar hukum sebagai berikut. Pasal 5 ayat 2 ini Mas, Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dengan tegas menyebutkan pasal 5, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, gitu loh, Mas. Hmm. Jadi masih di bawah Departemen Keuangan gitu loh, Mas. Hmm. Di pengadilan pajak gitu loh, Mas. Kalaupun Majelis Kehormatan tadi, Mas, dibentuk oleh Mahkamah Agung. Lah kan lucu juga, Mas, Mahkamah Agung. Wong Mahkamah Agung tidak ikut menyeleksi hakim pengadilan pajak, Mas. Ini Hmm. aneh ini, Mas. Kan pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak itu rata-rata mantan dirjen pajak, mantan pegawai DJP dan mantan pegawai dirjen bea cukai gitu, Mas Awan. Hmm. Seleksinya tidak ikut, nah, akhirnya nggak tahu, Mas, apakah pasal itu pernah terjadi atau enggak kan. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Artinya seluruh aspek organisasi termasuk Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan bagian dari struktur dan tata kelola internal pengadilan pajak berada dalam ruang lingkup pembinaan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, segala dokumen, keputusan dan informasi yang berkaitan dengan struktur organisasi serta keanggotaan lembaga internal seperti Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak sudah semestinya berada dalam penguasaan dan tanggung jawab administratif Kementerian Keuangan, bukan lembaga lain. Kan Hmm. misalkan gini Mas, oh ini kok banyak kasus pelaporan hakim pengadilan pajak. Nah, dari Menkyu kan bisa mengusulkan Mas, tolong bersurat kayak tolong dibentuk ini apa Hmm. majelis kehormatan. Nah, kalau dia tidak diam-diam aja ya Mahkamah Agung juga gimana mereksanya Mas? Karyawannya itu kan juga bukan karyawannya Mahkamah Agung gitu Mas. Ini Hmm. sangat lucu ini Mas. Ini Mas Hmm. dioplos gitu, Mas. Jadi pokoknya dari PPD Kemenkyu ini saya kira memberikan jawaban yang menguntungkan mereka saja biar mereka nggak capek-capek itu Mas Awan. Hmm. Nah, oleh karena itu segala dokumen keputusan informasi berkaitan dengan ini struktur organisasi serta keanggotaan lembaga internal seperti Majelis Kehormatan Hakim dan MPR sudah sebenarnya berada dalam penguasaan dan tanggung jawab administratif Kementerian Keuangan bukan lembaga lain. Majelis Kehormatan Hakim bukan lembaga yudisial yang berdiri terpisah, tetapi merupakan organ internal dari pengadilan pajak yang berfungsi menjaga kehormatan dan kelayakan hakim pajak. Nah ini kalau eksternal Mas, ya nanti gimana cara mereksanya Mas? Apalagi nanti ini misalkan ada seperti MKMK, Majelis Kehormatan Pengadilan Pajak. Nanti ditanya, lah Majelis Kehormatan ini ngerti nggak terkait perpajakan? Akan dibawa ke situ Mas. Nggak Hmm. akan terjadi pemeriksaan Mas Awan. Hmm. Nah, berdasarkan kedudukan hukum tersebut, PPD Kementerian Keuangan memiliki kewajiban hukum untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik terkait pembentukan, susunan keanggotaan, serta tata kerja Majelis Kehormatan Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari pembinaan organisasi pengadilan pajak. Karena pengadilan pajak berada di bawah pembinaan organisasi Kemenkyu, maka segala dokumen administratif, keputusan pembentukan, perubahan struktur, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim termasuk dalam informasi publik yang harus dikuasai dan disediakan oleh PPD Kemenkyu. Dalam prakteknya, berbagai keputusan administratif dan pembiayaan kelembagaan pengadilan pajak dilakukan melalui Sekretariat Pengadilan Pajak yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sehingga tidak dapat dibenarkan apabila PPID menyatakan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak berada dalam penguasaan mereka. Apa? Hmm. Apabila informasi yang dimohon belum dikuasai langsung oleh unit kerja terkait, PPD wajib melakukan koordinasi
dengan unit atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan fungsi dan kewenangan agar informasi yang diminta dapat diperoleh secara lengkap dan akurat. Itu seperti itu, Mas. Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, nah, pasal 1 angka 3. Nah, ini, Mas, menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau BPD. Kementerian Keuangan merupakan badan publik eksekutif yang wajib tunduk pada Undang-Undang KIP. Ini, Mas, bunyinya. Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang Hmm. ini meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran APBN dan APBD, Mas Awan. Jadi, misalkan dia nggak tahu, Mas, mereka yang harus tanya ke Mahkamah Agung, Mas. Jangan rakyat yang disuruh tanya, Mas. Hmm. Ini apakah Kemenq ini punya negara sendiri, nanti Mahkamah Agung punya negara sendiri, Komisi Yudisial negara sendiri, jadi punya negara sendiri-sendiri, Mas. Jadi kita kalau lapor rakyat yang salah, kita yang disalahkan, Mas. Oh, kamu salah lapor ya. Kita nggak mau tahu, Mas. Punya aku lapor ke kamu harus berikan informasi itu, gitu, Mas. Kamu yang Hmm. koordinasi sendiri sama sana, gitu loh, Mas. Hmm. Kalau enggak, kamu ya jangan digaji sama dari APBN, kamu berhenti aja sebaiknya karena Anda tidak mampu menjalankan Undang-Undang KIP, gitu, Mas. Hmm. Pasal 7 ayat 3 huruf C menyebutkan bahwa badan publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. Nah, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Betul, Mas. Hmm. Nah, pasal 52 memberikan ancaman pidana bagi pejabat publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang seharusnya terbuka. Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Hmm. Pembentukan susunan anggota serta tata kerja Majelis Kehormatan Hakim dan Pengadilan merupakan informasi publik biasa sebagaimana pasal 11 Undang-Undang KIP, informasi yang Hmm. wajib diumumkan secara berkala. Kami berharap PPD Kementerian Keuangan menerapkan asas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan secara konsisten dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur pasal 3 Undang-Undang KIP. Ini pasal 3, Mas, ya. Huruf D, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kan harus efektif, efisien, Mas. Kalau memang itu berada di Mahkamah Agung, ya kamu yang minta gitu, Mas. Jangan, itu bukan tugas saya. Gitu, Mas. Hmm. Nah, ini kan perintah undang-undang, Mas, ya. Perintah undang-undang, Majelis Kehormatan kok dia tadi menggunakan dalil, malah apa, Mas, ya? Peraturan apa tadi, Mas? Perma atau apa, Mas, ya? Nah, Hmm. nah, nah. Yang di atas tadi, ya ini, Mas. Nah, peraturan bersama malah, Mas. Hmm. Nah, ini kan kita kita minta kan dari ini, Mas, ya, dari perintah undang-undang, Mas Aman. Seperti itu, Mas. Hmm. Oke, jadi langkah selanjutnya apa nih? Keberatan? Keberatan, Mas Aman. Nanti kalau Hmm. tidak tidak puas juga kita akan ajukan di ini, Mas, sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Oke. Jadi ini kan dia bilang datanya tidak ada ya, bukannya ada tapi tidak mau kasih kan, bukan kan? Ya, betul, Mas. Oke, Tidak baik Pak. dikuasai, tidak dikuasai, Mas. Tidak dikuasai. Dia ngomongnya tidak dikuasai. Oke, Nah, semakin seru katanya nih. menguasai itu kewenangangannya Mahkamah Agung sama Komisi Judisial itu, Mas Aman. Nah, itu Hmm. mereka mencampur adukan, Mas. Kalau Mahkamah Agung sama Komisi Judisial itu dalam membentuk itu majelis kehormatan, Mas. Itu kan untuk hakim-hakim yang dibawa kemenangannya dia. Lah ini kalau hakim pajak seleksinya kan bukan melalui Mahkamah Agung dan Komisi Judisial, Mas. Ini Hmm. ajaib tiba-tiba muncul aja jadi hakim pengadilan pajak. Makanya banyak yang tidak kompeten, Mas, yang saya amati di pengadilan pajak, Mas Awan. Hmm. Oke Pak, siap. Kita nantikan ya bagaimana hasil keberatannya ke PPID Kementerian Keuangan. Terima kasih IWP sudah mewakili kita semua ya. Masih Pak Rinto, kita jumpa lagi Oke, Pak di Mas, podcast sama-sama, berikutnya Mas. Pak. Mari.